Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Kamis 22 Mei 2025 tertulis di dalam kitab Ayub pasal 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, orang yang sedang mengalami penderitaan biasanya akan memberi respon yang beragam. Ada yang memilih menyalahkan keadaan, yang lain menyalahkan diri sendiri, yang lain memilih menyalahkan orang lain. Sebagian yang lain ada yang sampai menyalahkan Tuhan atas penderitaan yang sedang dialaminya. Berbeda dari semua pilihan itu, kita tahu seorang tokoh Alkitab yang saleh bernama Ayub, ketika dia diperhadapkan kepada penderitaan yang bertubi-tubi, respon yang ditunjukkan oleh Ayub adalah memberitahu atau curhat kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia seperti berdialog dengan Tuhan. Dia mengaku, dia percaya Tuhan yang menjadikannya, Tuhan yang menciptakannya, Tuhan yang membuat dan menjalinnya menjadi seperti itu, Tuhan yang telah menganugerahkan berkat baginya. Dia percaya itu. Dia tahu Tuhan yang mengaruniakan hidup, Tuhan yang mengaruniakan kasih setia. Tapi soal penderitaan dia masih belum mengerti. Sebab yang dia ketahui, karena kesalahanlah seseorang mengalami kesulitan. Karena kesalahan dan dosalah seseorang akan mengalami penderitaan. Dia sadar betul tidak ada berbuat dosa dan tidak ada berbuat salah. Maka dia curhat kepada Tuhan. Tapi di dalam curahan hatinya ini, dia tetap menunjukkan keyakinannya bahwa Allah lah yang berdaulat atas segala hidupnya. Allah lah yang memelihara dan yang menjaga dia. Jemaat yang dikasihi Kristus, satu nilai yang sangat berharga untuk kita tiru, terlebih di tengah-tengah penderitaan. Jangan sampai kita jatuh kepada menyalahkan orang, keadaan, dan menyalahkan Tuhan. Tapi marilah memakai momen itu untuk semakin meyakini, menyadari kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Dan biarlah di tengah-tengah penderitaan itu kita semakin lagi merasakan dan mengakui bahwa kita hidup, kita memperoleh kasih setia, itu dikaruniakan Tuhan. Kita dipelihara, kita dijaga, itu semua adalah karena Tuhan. Sehingga dalam penderitaan kita tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Jemaat yang dikasihi Kristus, tentu mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Ayub ini pastilah sangat-sangat sulit. Akan tetapi keyakinan Ayub yang mempercayai Tuhan yang telah memberi, Tuhan yang telah mengambil, dia tahu bahwa segala sesuatu itu di bawah kuasa Tuhan. Maka sekali lagi marilah membiasakan hidup senantiasa berkaca dan semakin melihat diri kita ini ada. Itu adalah karunia Tuhan. Hidup kita ini adalah karunia Tuhan. Dan sampai sekarang kita dijaga, sampai sekarang kita dipelihara.
Biarlah dengan pemahaman yang begitu, kita tetap percaya diri bahwa melalui penderitaan itu pun tidak akan sanggup untuk membatasi kasih setia yang akan dikaruniakan Tuhan kepada kita. Tidak akan membatasi pemeliharaannya untuk menjaga nyawa kita. Sebab dialah Allah yang berdaulat, yang mengatasi segala sesuatu, dan yang mengaturkan segala sesuatu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terpujilah Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang maha tahu. Engkaulah yang telah menganugerahkan kami hidup dan kasih setia. Engkau yang memelihara kami dan menjaga nyawa kami hingga pada saat ini. Tolonglah kami untuk semakin mempercayakan hidup kami kepadamu dan untuk menggantungkan hidup kami hanya kepadamu. Di tengah-tengah penderitaan sekalipun, janganlah biarkan kami jatuh ke dalam dosa. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.